Kujauhkan dia darimu agar kamu merasakan sakitnya kehilangan yang sedalam-dalamnya sehingga kamu kembali mencintaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon ingin membuat podcast tentang fenomena Islam yang bertema pacaran itu cinta atau nafsu. Nah, oke, sekarang perkenalkan dulu. Saya Hersanti Dewi Safitri dari kelas 1A. Saya Isdayanti Rohma dari kelas 1A. Saya Olivia Putri Nurususi dari kelas 1A. Saya Rohayanti dari kelas 1B. Dan saya Anggelistiani dari kelas 1B. Oke. Nah, dengan tema yang tadi, apa sih yang kalian tahu tentang pacaran? Oke, mau mulai dari siapa dulu nih? Sok. Anggi, Ida, Olive, Rohayanti aja. Oke. Menurut aku pacaran itu suatu ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Itu aja sih, simple. Wow. Iya. Oke. Siapa? Ada yang mau nyoba lagi? Pacaran itu apa sih? Ida. Saya deh. Oke, Ida. Menurut saya pacaran itu fase di mana seseorang saling mengenal sebelum menikah, mengenal sifat, sikap dari pasangannya. Oke. Anggi, mau nggak? Apa sih pacaran itu? Pacaran. Menurut saya sendiri pacaran itu kayak apa ya? Dimana itu tuh dua orang yang saling menjalin hubungan didasarkan dengan rasa sayang dan memiliki apa ya? Menurut saya itu harus mempunyai simbiosis mutualisme antar masing-masing gitu. Jadi ada timbal balik antara si pria dan wanita gitu. Jadi apa ya? Kalau misalkan nih kita pacaran sama pasangan kita, tapi dianya itu kayak datar aja, monoton gitu, diem aja. Jadi selalu kita yang Memulai gitu. Iya, selalu kita yang memulai gitu. Dianya tuh kayak menerima aja gitu kan. Jadi nggak ada timbal balik. Menurut saya itu bukan itu sih. Flat ya, datar Iya, aja, flat. nggak asik. Udah? Kalau dari Olive, apa sih pacaran itu? Kalau kataku mah, jadi dua orang tuh ketemu terus kayak punya hubungan, terus abis itu mereka tuh ngelakuin serangkaian aktivitas bareng yang akhirnya mereka tuh jadi kenal dekat satu sama lain aja, itu aja sih. Nah, kalau dari saya sendiri, menurut saya kalau pacaran itu kayak dua orang yang saling membutuhkan, saling mencintai sih. Nah, berbicara mengenai cinta, seperti yang tema kita tadi, pacaran itu cinta atau nafsu? Mau dari siapa dulu nih? Saya aja deh. Kalau menurut saya, pacaran itu nafsu, bukan cinta. Kenapa? Karena kalau kita cinta, kita nggak mungkin pacaran. Karena cinta itu hanya kepada sang pencipta. Sedangkan kalau kita pacaran, kita hanya ingin nafsu. Nafsu kita karena pokoknya kita suka sama dia. Kita harus bisa jadi pacar dia. Itu kan nafsu, keinginan dalam diri kita yang melebihi keinginan kita kepada sang pencipta. Obsesi. Nah, seperti obsesi. Mungkin itu aja sih. Kalau menurut Isdayanti gimana? Pacaran itu cinta atau nafsu? Saya sendiri sih setuju sama pendapat Hesa. Ya. Pacaran itu cinta apa nafsu? Nafsu. Karena tadi kan dibilang kayak memaksakan kehendak. Kalau misalnya menuruti mau berpacaran itu kan nurut nafsu gitu kan. Sebenarnya dari pacarannya aja tuh udah nafsu sih. Sama kegiatannya juga kayak nafsu. Mengedepankan nafsu kita ya, kehendak pengen ini, mau ini, mau ini, mau ini. Iya, Sampai kegiatannya juga nggak benar sebenarnya. Salah satu kegiatannya apa sih dari nafsu itu sendiri? Kayak kita pandangan dalam Islam sih sebenarnya emang nggak boleh kan, haram. Karena kita aja tuh berjabat tangan sama yang bukan mahramnya aja tuh udah nggak boleh sebenarnya.
Iya. Nah dari situ aja tuh udah kelihatan kegiatannya kan banyak yang maaf ciuman, Iya. pegang tangan, gitu kan udah haram, udah masuknya zina Nah, betul. gitu. Kalau cinta itu cuma milik Allah sama Rasul aja. Betul. Kita nggak boleh terobsesi sama orang lain, apalagi lawan jenis. Kita cuma boleh terobsesi sama Allah aja. Kayak sholat diperbanyak, sedekah, sholawat, zikir, kayak gitu sih. Lebih mendekatkan aja Iya. ya gitu. Lebih baik kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau pacaran ya tinggal taruh, nikah, udah langsung kayak gitu. Terus Itu juga pacarannya kan- sesudah nikah. Nah, itu juga masuk sunahnya Iya. ibadah kan gitu. Udah. Dah. Kalau menurut Olive sih bagaimana? Iya sih, benar kata kamu tadi, kata Hersa tadi, kalau pacaran tuh nafsu. Kan kalau nafsu itu kayak obsesi buat untuk memiliki ya. Kalau cinta itu kan kayak, kalau cinta tuh nggak nafsu. Kalau misal emang beneran cinta kan pasti ngajaknya lebih yang kayak kebaikan, kayak nggak buat ngajak pacaran gitu. Kalau udah sih gitu aja. Oke. Nah, kalau dari cara pandang Roha sendiri, cinta itu pacaran itu nafsu apa cinta? Aku setuju sama yang diomongin sama Hesa kalau pacaran itu lebih ke arah nafsu karena dalam pacaran itu ada ketertarikan atau keinginan untuk melakukan kontak fisik setiap kali bersama dan menurut Iya, aku nafsu itu bisa bisa berakhir kapan saja dan pacaran juga kayak gitu kan. Iya, betul. Kandas di tengah jalan. Bisa kayak gitu. Iya kan biasanya pacaran bertahun-tahun kalau misalkan dikeiringi nafsu. Kalau udah nafsunya habis, udah. Kalau kayak cinta kepada Sang Pencipta nggak bakal ada habisnya. Nah, kalau menurut pandangan Anggi sendiri bagaimana sih pacaran itu cinta atau nafsu? Menurut saya sendiri, saya sepakat sama pendapatnya Hesa, Roha juga yang mengatakan kalau cinta pacaran karena nafsu kan ada ketertarikan antara lawan jenis untuk melakukan kontak fisik gitu kan. Iya. Terus juga bisa menjerumus ke hal-hal yang negatif dalam artian yang bisa contohnya mohon maaf kayak semacam hamil di luar nikah gitu kan. Ya kan banyak tuh yang pacaran tapi Iya, iya. berakhir kayak gitu, tapi ujung-ujungnya si cewek yang ditinggalin gitu kan. Menurut saya sih ya karena itu tadi nafsu. Nah, kan dari tadi lebih memilih nafsu ya daripada cinta. Kenapa sih kita nggak milih cinta? Kan ada nih kayak anak muda sekarang. Oh, kamu pacaran sama ini nih karena nafsu ya, karena ngelihat bodinya bagus, bak gitar Spanyol. Kan banyak nih yang kayak gitu ya. Nah, terus kadang cowoknya juga kan dari yang ceweknya yang montok, yang bohai, ya mohon maaf ya. Kalau ceweknya juga kan kebanyakan nyari yang good looking. Punya kayak secara fisik aja. Kenapa sih kita cinta loh sama dia? Kenapa sih kita nggak milih cinta? Kenapa sih? Ya kalau cinta kan kayak buat ke Allah aja gitu sama pencipta kita. Terus kalau emang cinta tuh nggak nafsu gitu loh. Jadi nggak ngejerumus ke hal negatif. Kalau menurut saya sih misalkan ya pacaran karena cinta emang boleh, cuma masih dalam batas yang sewajarnya dan tidak melebihi cintanya kita terhadap Tuhan Sang Pencipta alam gitu kan. Jadi harus ada tahu porsinya. Kalau pacaran nih harus ada batasan antara mencintai pasangan kita dengan mencintai Tuhan kita, itu jangan disamaratakan atau bahkan lebih besar kepada pasangan kita. Itu kan nggak boleh gitu. Namanya kan nanti sama aja kayak musyrik gitu kan. Iya. Oke. Kalau dari saya pribadi ya, kenapa nggak milih cinta? Ya balik lagi seperti pendapat dari teman-teman saya. Kalau kita
cinta, kita nggak mungkin pacaran. Dan ya balik lagi kayak seperti di awal saya bilang, cinta itu kepada sang pencipta, bukan kepada yang diciptakan. Nah apalagi kan kayak manusia ini kan, kalau misalkan ini kita tuh bener nih, kalau misalkan kayak cinta banget sama orang, ada disalahgunakan loh. Kalau cinta tuh kayak apa ya, misalkan kita cinta banget nih sama Ida, kita pengen Ida tuh sama kita terus, jangan sama yang lain. Ida deket sama ini, jangan. Ida sama ini, jangan. Jadi kayak terbatas banget loh jaraknya. Sedangkan cinta tuh nggak gitu loh. Cinta tuh nggak bakal ada batasan, nggak bakal ada akhir kepada sang pencipta itu. Sampai kita dari lahir pun, sampai kita wafat pun, kita harus tetap kepada sang pencipta. Seperti itu. Dan satu lagi, cinta ke manusia atau makhluk ciptaan Tuhan itu sifatnya itu nggak kekal. Jadi bisa kapan aja hilang sewaktu-waktu gitu kan. Entah itu karena bosen atau apa, semaksimal sebisa mungkin kamu mengelak bahwa cinta itu tidak ada, cinta itu masih ada nih. Kita tuh nggak bosen gitu, kita nih masih cinta sama dia. Tapi kalau misalkan kenyataannya berbanding terbalik kan sama aja, kayak buat apa sih gitu. Ya, buat apa sih hubungannya gitu ya? Iya. Rasa bosan pasti pernah. Ayo di sini ada yang pacaran enggak? Saya jomblo 2 tahun. Curhat nih, jomblo 2 tahun. Oke. Nah, dari penjelasan dan pendapat mereka itu bisa disimpulkan ya, cinta tuh boleh kepada sesama asal tahu batasannya, tahu porsinya, takaran dari masing-masing itu. Intinya jangan berlebihan terhadap makhluk yang diciptakan kecuali kepada sang pencipta. Oke. Akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi sebelumnya ada yang ingin menambahkan nih, kenapa nggak milih cinta dari Isdayanti? Apa sih, kenapa? Karena menurut saya itu kalau cinta itu terlalu mengagung-agungkan. Jadi kayak ibaratnya kalau pasangan kita begini, kita ikutan begitu. Pasangan kita begitu, kita ikut begini. Saya sih bukan cinta kalau kayak gitu. Obsesi ya? Ketertarikan Kalau cinta sama- itu khususnya buat Allah pasti. Kalau misalnya buat sesama jenis, sesama makhluk hidup atau pasangan kita itu lebih tepatnya kayak kasih sayang. Iya. Sayang lah kayak gitu. Kayak kepada orang tua gitu ya. Kayak sayang. Kalau sayang gitu kan kayak melindungi atau pengen Ada rasa. iya, ada rasa pedulinya lah gitu. Pengen, oh ini nih kamu tuh harusnya begini loh, ke Memberitahu arah yang dalam lebih hal baik. kebaikan. Begitu. Kalau cinta mah lebih baik ke yang di atas aja. Oke. Ada yang ingin nambahin lagi apa cukup nih? Terus juga menurut saya ya, antara cinta sama kasih sayang itu lebih kekal kasih sayang dibanding cinta. Karena cinta bisa hilang seiring berjalannya waktu, tapi rasa kasih sayang ini nggak bakalan pudar gitu. Meskipun jadi tuh di dalam hati kita tuh selalu ada rasa kasih sayang antara entah itu orang tua, entah itu kekasih, entah itu ke kerabat lainnya gitu kan. Nggak nyambung. Potong aja nanti. Oke. Nah, banyak ilmu nih dari teman-teman kita. Nah, lanjut lagi ya. Bagaimana pandangan kalian tentang orang yang terlalu berobsesi banget sama lawan jenis, kayak berobsesi banget ke cowok nih, kita kan cewek ya, obsesi kita ke cowok tuh lebih kayak punya ngelakuin, pengen dia sama kita ngelakuin apa sih, menghalalkan segala cara, kayak misalkan kemat, maybe pelet, ya punya hal-hal mistis lainnya gitu loh. Nah, bagaimana sih pandangan kalian tentang hal yang kayak gitu? Itu tuh dalam Islam tuh diperbolehkan atau enggak? Nggak boleh sih. Oh, nggak boleh. Tapi dilihat dulu kayak apa dulu, kalau misalnya peletnya pelet dukun atau pelet ya dukun ya
gitu sih kayaknya nggak boleh sih. Tapi kalau misalnya ada kan kayak surat Yusuf atau enggak ada sholawat tertentu atau enggak habis sholat atau enggak, kalau kata sekarang mah jalur langit ya, Iya, itu sepertiga malam. iya itu kayaknya nggak apa-apa sih. Tapi pendapat teman-teman lain aja gimana? Menurut saya nggak boleh tentunya, karena gini loh, kalau misalnya nggak jodoh ya udah nggak apa-apa, ikhlasin. Masih banyak cowok yang lainnya, masih banyak manusia di belahan dunia manapun, masih banyak kok. Ikhlas. Jadi kalau misalnya kayak gitu kita nentang takdir, Betul. nggak boleh sebenarnya. Iya. Kayak kita nih udah nggak boleh karena emang ada alasannya nggak boleh sama orang itu tuh, jadi nggak usah dipaksa, lebih baik ya udah ikhlasin kayak gitu. Ya, terus juga kan jodoh kan udah ada yang ngatur. Betul. Jadi kita jangan terlalu memaksakan kehendak kita sendiri. Apalagi sampai berbau mistis ya, nggak banget. Kalau minta mah nggak apa-apa, tapi kalau misal kata Allahnya enggak ya udah ikhlasin gitu aja sih. Ya. Nah, dari pendapat teman-teman nih, yang saya tangkap itu berarti kayak pandangan tentang yang terlalu obsesi itu nggak boleh ya, karena bagaimanapun kita tuh nggak boleh menentang atau mendahulukan kehendak sang pencipta, karena pada dasarnya manusia ini sudah dari lahir pun sudah mempunyai pasangannya di kemudian kelak. Entah itu cerminan dari diri kita sendiri, jodohnya. Kita juga nggak tahu nih 1 detik dari sekarang kita bakal ngapain. Bahkan kita juga apa sih istilahnya, jodoh kita nih manusia atau kematian. Kita nggak ada yang tahu kan. Nah, dari penjelasan yang tadi kan udah saya simpulkan ya. Terus kayak pernah nggak sih kalian ada amalan kan ya, amalan doa-doa kayak di sepertiga malam, kayak misalkan kita kangen sama seseorang, sebelum tidur tuh kita baca surat ini, sebut namanya sekian kali karena kangen kan, ada kan kalau di Islam kayak gitu. Nah, pernah nggak sih kalian ngelakuin amalan itu tapi tanpa kita sadari kita tuh kayak menyimpang, melebihi dari yang seharusnya gitu loh. Jadi kayak seharusnya ini tuh jangan kayak giniin, disalahgunakanlah istilah ininya. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau saya sendiri sih belum pernah sampai ke yang itu ya. Paling cuma mendoakan dia dan keluarganya itu kayak sehat gitu kan, yang terbaik buat dia gitu. Kalau memang dia jodoh saya ya dekatkanlah, kalau misalkan bukan ya jauhkanlah gitu. Bukan maksud jauh yang langsung jauh banget gitu, jadi pelan-pelan aja gitu, biar kitanya kan menerimanya kan dengan ikhlas gitu kan, biar kitanya juga nggak kayak punya rasa sakit hati gitu. Iya. Nah, bener kata Anggi, karena saya juga kayak pernah kayak saya nemu kutipan nih, merasa tertampar, bener-bener tertampar. Kutipannya itu kayak pernah mencintai seseorang dengan egoisnya sampai berekspektasi terlalu jauh, dan jika mencintaimu adalah kesalahan, maka akulah yang paling bersalah di sini. Sampai Allah mengatakannya melalui ketetapan, kujauhkan dia darimu agar kamu merasakan sakitnya kehilangan yang sedalam-dalamnya sehingga kamu kembali mencintaiku. Sumpah saya pernah tertampar dengan kutipan itu. Dalam banget sih ini. Karena saya pernah kayak gak bisa hidup tanpa dia. Inilah gimana sih kalau anak muda bucin, gimana sih umur lagi. Nah, kayak bener-bener baru ABG lah, orang baru kenal cinta, kayak enak nih, jangan sampai putus, nggak mau putus, nggak mau gitu loh, kayak. Terus juga kalau misalkan kita putus nih, terus nanti kita gimana kalau nggak ada dia gitu Iya kan? apalagi kan Kayak, kitanya sering sama dia, maksudnya nanyain cerita-cerita sama dia, tuker pikiran juga kan kadang kala.
Punya kalau lagi ngerasa down, terus kan ada dia Iya, ada memberi penyemangat. support system. Iya, ada penyemangat selain orang tua gitu kan. Terus kan mikirnya kalau putus gimana nih? Iya. Pasti dunianya bakal Berasa hancur gitu kayak nggak sih, dunia kayak tuh sunyi, iya suram hampa gitu tanpa kan. dia tuh hampa. Terus tiba-tiba nemu kutipan yang kayak tadi, Kayak merasa tertampar banget. tertampar oleh kenyataan. Jadi dari situ saya belajar, oh saya tuh udah salah nih, terlalu berlebihan kepada makhluk ciptaannya. Harusnya saya biasa-biasa aja. Ya sewajarnya aja gitu kan. Iya, kan kalau dari situ kan yang kita ambil itu jangan mencintai seseorang melebihi kita mencintai sang pencipta. Betul. Gitu. Nah dari kalian ada nggak sih kayak pengalaman yang pernah suka sama orang nih, jadi kayak nggak mau, pokoknya nggak mau putus. Kalau putus bakalan gimana ya kedepannya, bakal gimana. Kalau kayak gitu juga sebenarnya nggak boleh sih, karena kita mendahului takdir, ya nggak sih. Nah kita tuh nggak boleh kayak gitu, kayak berandai-andai juga nggak boleh sebenarnya dalam Halu. Islam gitu. Iya. Halu boleh, tapi kalau kitanya over sampai ke halunya harus jadi nyata. Padahal kita kerjanya cuma rebahan, nonton TV, makan, main HP, baca Wattpad, apa coba? Itu kan kalian banget ya nggak sih, kita juga. Nah, ya semua orang pasti pernah lah. Iya. Kayak gitu halu-halu. Sampai sekarang pun pasti masih halu. Iya, sebelum tidur kan biasanya juga Iya, halu dulu. Kita sebelum tidur kayak bayangin kita ke depannya bakal gimana sama misalnya crush kita atau apa gitu kan. berjodoh sama siapa Iya, gitu. kayak udah menghayal kemana-mana. Sumpah haluannya biasanya indah banget. Iya. Tapi ingat ya, itu nggak boleh sayang, nggak boleh. Kenyataan kan Nah, iya. tak seindah ekspektasi. Mantap. Ikhlasin aja, ikhlasin, takdir itu sesuai kok, mengalir seperti air. Biar Allah yang jawab nanti kalau udah waktunya. Iya, Mantap. udah ada yang ngatur. Nah, oke. Sekarang balik lagi ya ke topik kita. Pernah nggak sih kalian berpikir untuk pelet atau hal-hal mistis kepada seseorang supaya dia tuh ya ke kita gitu loh, kayak obsesi orang gila maybe. Oke, nggak apa-apa kok, kayak dari pengalaman pribadi or pengalaman orang lain yang pernah diceritain ke kita. Terus kan biasanya dari situ kan banyak hikmah ya yang bisa kita ambil. Oke, siapa nih yang mau cerita pengalamannya? Nggak apa-apa, Ya berbagi deh. aja. Saya aja. Oke. Ini kan pengalaman ya kan. Iya. Jadi dulu kan pacaran kayak gitu lah. Terus saya tuh kayak sayang banget, terus tiba-tiba putus. Jadi loh kok kayak gini, nggak sesuai sama ekspektasi saya. Padahal saya di situ masih sayang. Iya. Gitu. Sampai suatu saat scroll gitu ketemu apa ya, saya lupa. Pokoknya ada Kayak amalan, amalan iya gitu. kayak amalan kayak gitu. Ya, kayak Al-Fatihah apa nggak tahu soalnya. Pokoknya itu tuh di sepertiga malam dibacanya. Terus sebutin namanya, terus bin apa gitu. Nama orang tua gitu ya. Mm-mm. Nah, saya kepikiran tuh mau kayak gitu, sampai sama saya tuh tak screenshot kan. Sampai udah nih, nanti malam nih mau diapalin kayak gitu. Tapi pas mikir lagi, pas dibaca ulang, loh, oh iya lupa. Ada nama orang tua. Mm-mm. Kebetulan, terus ya, saya nggak tahu nama orang tuanya siapa. Bisa-bisanya. Terus gimana nih? Seru nih, seru. Jadi ya nggak jadi lah. Jadi nggak jadi sebut dianya nggak nggak jadi apa ngapalin amalan-amalan itunya. Jadi kayak ya udahlah, nggak jadilah karena sayanya nggak tahu. Terus juga kalau misalnya nyebut nama orang kan takut salah orang juga, salah sasaran. Jadi kayak iya, gitu nggak kan. lucu juga nanti malah Iya. dapetnya kakek-kakek. Oh, gitu. Jadi yaudah nggak jadi. Cuma setelah itu tuh kayak perbanyakin sholat, terus kayak apa ya? Pencerahan gitu. Kayak doa, kayak tunjukin dong jalannya mau kayak gimana. Kalau saya berjodoh sama dia, ya
lanjutin. Tapi kalau misalnya nggak jodoh ya udah kasih jalan aja. Yang terbaik aja masing-masing. Iya. Udah disadarin ya. Ya, Iya, Gara-gara untung lupa sadar. nama bapak. Coba kalau jadi. memalukan ya. Iya, lucu banget loh ini pengalamannya. Cuma untungnya tuh sama Allahnya dikasih jalan, dikasih tahu keburukan-keburukan dia, kekurangan dia. Jadi ke sayanya juga mikir, oh iya ya, kalau misalnya saya jodoh sama dia, kok tapi dianya begini ya. Jadi sayanya yang apa ya, kecewa lah gitu. Apalagi kalau kita kan pengen nikah sekali seumur hidup ya, Sama Pak. orang yang maaf sempurna gitu loh Iya, ya di mata walaupun kita. kitanya- Walaupun Nah. tidak ada kata sempurna, tapi menurut kita sendiri kan nih sosok sempurna bagi kita nih kayak gini gitu. iya. Ya sempurna versi kita nih kayak gini gitu kan. Walaupun nggak ada yang sempurna. Iya, makanya kan minta jalan ke Allah kayak gitu, dikasih tahu yang begini, jadi kayak oh Keburukan yaudah. dia tuh kayak sedikit-sedikit tuh terbongkar semua gitu kan. Jadi ya oh iya ya, kenapa Allah tuh nggak ngejodohin saya sama dia tuh karena ini ada sebabnya. Jadi ya udah ikhlasin aja. Jadi ada hikmah di balik gitu. Di balik kejadian lupa nama bapak. Nah, iya. Dari lu kayak otomatis langsung ditolak Allah gak sih? Iya kayak gitu. Jadi udah deh stop, kamu tuh jangan Berarti, ngapa-ngapain gitu. Alhamdulillahnya detik itu tuh langsung sadar ya. Masalahnya kalau sampai kejadian bahaya itu. Coba gimana Dosa. kalau misalnya tahu nama bapaknya terus kayak gitu, tiba-tiba Mending si kan- orang ini suka banget sampai ngagungin. Mending Itu kan kalau ngeri ya. kenanya pas ke orang itu. Iya. Mending kalau namanya sama kayak yang si cowok itu, nama bapaknya sama, orangnya bukan dia, Beda. gimana coba? Aduh. Kita nggak bisa yang Kayaknya tahu nyesel kan. sendiri ngamalin Nyesel sendiri. amalan itu. Nah, emangnya amalan tuh banyak banget kan di internet. Emang surat yang paling ini kan Yusuf ya, udah banyak yang tahu juga Tapi kan. sebenarnya itu tuh halal atau enggak sih? Menurut saya sih itu tuh apa ya? Kan itu kan ada doa-doa gitu kan, masih surat-surat Al-Qur'an. Jadi menurut pendapat orang-orang itu kayak di ini nih halal gitu kan, kita nih caranya nih jalur langit gitu kan katanya. Tapi menurut saya sendiri sih itu tuh kayak di menormalisasikan hal-hal, jadi tuh nih kayak melet tapi dalam bersembunyi di balik agama gitu ya. di balik agama, di balik doa-doa, di balik kata jalur langit itu gitu. Iya. Padahal kan harusnya kan nggak boleh minta sesuatu apalagi sampai disebutnya itu detail banget gitu kan. Karena belum tentu, takutnya kan belum tentu sama kedepannya kan kita nih belum tentu sama dia gitu kan, nggak ada yang tahu. Jadi kayak menormalisasi atau berlindung di balik kedok doa-doa ini supaya kita tuh didekatkan dengan dia atau apa gitu kan. Kan banyak tuh di IG, Instagram atau di TikTok aplikasi semacamnya gitu kan, ada yang kayak gitu. Iya kan, kalau zaman sekarang juga apa sih orang saya cuman baca surat Yunus? Iya, Apa sih orang saya cuman oh iya Yusuf, bukan Yunus, maaf salah. Nah, apa sih orang saya cuman baca surat Yusuf kok kita nggak melencang dari agama ya? Kita juga sholat, apalagi di sepertiga malam kan, coba yang lain pada tidur saya sholat. Coba kan ada ya orangnya sok pinter banget sih, apa sih? Iya. Tuh kamu mah tidur, saya mah sholat. Di situ juga saya cuman ngamalin surat Yusuf. Nggak salah kok, saya bener kan. Ada ya kayak ih apa sih, pokoknya saya mah bener. Tuh saya cuman pengen biar ini doang, kayak pokoknya mah bersembunyi kita tuh salah tapi kita nggak mau mengakui. Anak muda zaman sekarang biasanya seperti itu. Iya. Apalagi kayak tadi itu ya sampai pengen melet ayo. Nah, bahaya banget kalau misalkan beneran ya. Coba Untung nggak jadi. nah, hikmah di balik lupa nama bapak. Itu kita jadi tahu kalau hal itu tuh nggak baik buat diri kita, nggak baik buat keluarga. Jangan diulangi lagi ya, Da. Iya, tapi itu kan maksudnya kan dulu tuh mikirnya kayak amalan-amalan kayak gitu kan dalam Quran surat gitu. terbuka pikirannya. Emang Surat-surat buntu dalam nggak sih Quran kalau gitu kayak kan. gitu? Pikiran Jadi kita tuh udah- saya tuh mikirnya, oh ini nih jalur halal gitu, jalur Islami gitu. Ya udahlah itu aja daripada ngelibatin dukun kayak gitu kan, itu kan lebih berisiko kan ya sih. Lagi kayak Kan sebenarnya gini ya, kalau kita ngerasa frustasi banget
lah pacar kita ninggalin, pacar kita selingkuh. Sebenarnya gampang sih. Kayak kita tuh lebih ke sholat aja ya, mendekatkan diri kepada Allah. Cuman kalau orang lagi depresi, kita nggak butuh itu. Iya, nggak butuh. Kita tuh nggak butuh Ira ceramah di kita. Enggak, kita nggak butuh kayak gitu. Kayak kita tuh cuman butuh Pokoknya cara support apa system, aja, cara apa aja yang bikin kita dia tenang. balik lagi ke kita gitu. Nah, dan yang buntunya bagaimanapun caranya orang ini harus sama kita lagi. Sampai-sampai kayak hasutan setan itu sendiri tuh bisa Ya, itu bisikan udah. Ayo pakai ini aja nih surat Yusuf. Ini gini aja. Atau enggak coba nanya ke teman ada kenalan ini. Tiba-tiba tuh kayak pikiran tuh kayak loh iya ya. Nyari aja lah. Misalkan apalagi sekarang kan zamannya udah digital ya. Apa-apa udah ada di Serba internet, HP. Kita cari nih di HP kayak scroll. Loh iya ya caranya ini. Padahal itu nggak baik. Nah kan biasanya kayak gitu. Sebenarnya surat sama amalannya nggak salah sih, cuma orangnya aja Manusia, yang niatnya. menyimpang gitu niatnya. cara kita melakukannya atau mengamalkannya kan ngamalinnya itu beda. Niatnya itu dari awal kan bukan karena Allah gitu kan, tapi karena kita nih pengen Obsesi dapat kita pengen ke dia gitu. Terus suratnya nggak salah. Iya. Terus juga kalau misalnya pengen dia balik lagi ya kita perbaiki diri aja. Nggak usah pakai cara begituan lah. Kita perbaiki diri. Introspeksi. Ya, Apa yang mendekatkan salah. diri kepada Allah, dikasih jalannya. Nanti juga bakalan ketemu jalannya kok. Iya. Bahkan ibu saya juga pernah bilang sama saya gini. Laki-laki yang sudah pergi itu mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, dia pergi karena emang bukan yang terbaik buat kita. Yang kedua, dia bisa balik karena dia emang udah memperbaiki dirinya Jadi versi buat yang lebih lebih pantas baik. jadi versi yang lebih buat kita. Kembali dengan versi yang lebih baik Iya, lagi. gitu. Jadi kayak gimana sih ya kalau orang udah ini ya biarin aja gitu loh, ikutin alurnya asal kita jangan melebihi dari ketetapan sang pencipta. Nah, guys, dari podcast kali ini banyak sekali kan pelajaran yang kita ambil, dimulai dari kita tuh nggak boleh melebihi dari apa sih porsinya. Kita nggak boleh berlebihan terhadap hal-hal yang bisa membuat kita melenceng dari agama ya. Kita juga, nah yang kedua ini kita bisa kita ambil dari pengalaman Ida. Kayak tadi lupa nama bapak, bisa jadi kita langsung sadar. Coba kalau misalkan kita tahu nama bapak, nggak mungkin kan. Nah seperti tadi juga kejadian sekarang juga kita nggak tahu nih, kita tiba-tiba ngobrol kayak gini padahal kita nggak ada rencana apa-apa. Nah sekarang mungkin itu saja kali ya. Iya. Oke. Nah, penjelasan dari kita semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini dan untuk bisa mendapat ilmu bagi kita semua, pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Jangan ingat pesan saya, jangan pernah mencintai seseorang melebihi dari rasa cinta kepada Sang Pencipta. Betul. Mungkin cukup itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton dan sampai jumpa, bye.